Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas basis data lanjut yang diampu oleh Bapak Fadli Setia tentang replikasi database di MySQL. Saya Sabina Marta Santoso. Saya Adeza Aulia Putri Fadila. Saya Anissa Tinggalicang. Saya Dalita Putri Sabila. Pengertian dari replikasi database MySQL adalah proses menyalin atau menduplikasi data dari satu server database atau disebut master atau source ke satu atau lebih server lain, disebut slave atau replika. Jadi setiap perubahan data yang terjadi di master juga muncul di database salinan atau replika tanpa harus dilakukan manual. Adapun manfaat dari replika database adalah meningkatkan ketersediaan, performa, keamanan data, dan skalabilitas sebuah aplikasi. Dengan adanya master atau slave, aplikasi bisa tetap cepat, aman, dan handal meskipun terjadi beban tinggi atau gangguan pada server utama. Langkah pertama dari replikasi database tersebut adalah dari sisi master, yaitu buka command prompt, lalu ketik ipconfig untuk melihat alamat IP dari komputer master. Selanjutnya, buka SQL Yoke, buat database baru dengan nama buku, kemudian buat tabel dengan struktur create tabel buku, ID varchar 8, nama penulis, judul buku, tahun terbit, dan ID sebagai primary key. Setelah itu, kita buat user khusus yang akan digunakan oleh slave untuk terhubung ke master dengan perintah membuat akun pengguna baru di MySQL dengan nama slave Anissa. Bagian identified with MySQL native password by Anissa 123 menentukan bahwa metode autentikasi yang digunakan adalah MySQL native password atau metode umum untuk koneksi replikasi. Kemudian grand replication slave berfungsi untuk memberikan hak akses replikasi kepada user slave Anissa. Kemudian flash privilege itu untuk memuat ulang akses di MySQL. Kemudian show master status untuk menampilkan nilai file dan posisi. Langkah berikutnya, kita perlu mengaktifkan fitur replication di konfigurasi MySQL, yaitu buka file myini yang ada di folder Laragon. Kemudian tambahkan server ID ini untuk membedakan setiap server dalam sistem replikasi. Kemudian logbin yaitu untuk mengaktifkan binary log, yaitu file yang menyimpan semua perubahan data, insert, update, delete, dan sebagainya. Kemudian binlog do untuk membatasi agar hanya database buku yang disinkronkan antara master dan slave. Kemudian simpan file, lalu restart Laragon agar pengaturan baru diterapkan. Setelah itu, buka kembali SQL Yoke dan jalankan perintah show master status, yaitu untuk menampilkan nilai file dan posisi yang muncul. Dan jangan lupa catat karena nanti akan digunakan di sisi slave. Berikutnya kita pindah ke komputer slave. Yang pertama, buka command prompt, ketik ipconfig, lalu catat IP-nya, lalu buka SQL Yoke dan buat database serta
tabel yang sama seperti di master, yaitu create database buku dan create tabel buku. Setelah itu, aktifkan fitur application di Slack, buka file my ini, lalu tambahkan server ID 2. Server ID adalah nomor unik agar MySQL tahu bahwa ini adalah server Slack, bukan master. Relay log berfungsi sebagai menyimpan sementara data hasil replikasi sebelum dijalankan di Slack. Read only menjaga agar Slack hanya menerima data dari master, bukan dari input manual. Replication DODB digunakan untuk memfilter replikasi supaya hanya database tertentu yang disinkronkan bin address. Membuat MySQL di Slack terbuka untuk koneksi dari luar, sehingga master bisa terhubung dengannya. Lalu simpan, kemudian restart Laragon di komputer Slack. Berikutnya, kita akan menghubungkan Slack ke master. Masuk ke SQL Yoke, lalu jalankan perintah change master, master host, master user, master password, master log file, master log post. Untuk isiannya, sesuaikan dengan data yang ada di master status. Setelah itu, jalankan start Slack, lalu jalankan perintah show Slack status, pastikan bagian Slack IO running dan Slack SQL running bernilai yes. Jika iya, berarti koneksi replikasi sudah berhasil. Di bagian 3 ada pengujian replikasi. Sekarang kita uji hasilnya. Di komputer master, jalankan perintah berikut. Insert into buku, ID, nama penulis, judul buku, tahun terbit dengan values 001 Terelie Hujan 2012. Insert into buku, ID, nama penulis, judul buku, tahun terbit dengan values 002 Andrea Hirata Laskar Pelangi 2005. Lalu di komputer Slack, jalankan select from buku. Jika data buku muncul di sisi Slack tanpa perlu input manual, maka proses replikasi antara master dan Slack sudah berhasil. Itu tadi adalah proses replikasi MySQL antara master dan Slack menggunakan Laragon dan SQL Yoke. Dengan replikasi ini kita bisa menjaga konsistensi antara server dan meminimal resiko kehilangan data. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.